Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun saudara berada. Kiranya kasih karunia Allah ada atas kita sekarang sampai kekal. Shalom Pak Theophilus. Shalom Pak Tim. Ya, hari ini kita masuk ke kembali tanya jawab. Nah, ini berkaitan dengan video pelajaran Pak Theophilus yang lalu. Tentang ya tahta pengadilan Kristus. Oh, itu yang barusan itu ya. Ya. Saya bacakan ya. Itu di 2 Korintus 5:10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik maupun jahat. Nah, ini. Jadi rupanya setiap orang percaya seperti yang disampaikan lalu, setiap orang yang menerima kasih karunia Kristus harus menghadapi tahta pengadilan Kristus. Iya. Untuk kalau yang disampaikan Pak Theophilus yang lalu adalah untuk menerima upah. Nah, tetapi di sini dicatat ada perbuatan baik, ada perbuatan jahat. Nah, begini Pak, ada suatu pendapat yang menyatakan, loh, kalau upah baiknya diberikan, maka upah jahatnya bagaimana? Upah kejahatannya bagaimana? Nah, apakah, ya ini pendapat gereja yang lain ya Pak Theophilus, apakah memang ada nanti di dalam pengadilan orang-orang percaya itu ada semacam api penyucian yang akan membersihkan upah kejahatan tersebut? Dari kejahatan ini. Iya, dari kejahatan tersebut sampai kita mendapatkan pemurnian. Apakah seperti itu? Nah, ini di dalam tradisi gereja purba kan disebut purgatori. Oh, purgatori. Ini ya. Kebetulan ini saya ada catatan tentang purgatori. Jadi kaitannya itu apakah yang jahat ini kan itu dikatakan yang dilakukan dalam hidupnya baik ataupun jahat. Kalau yang baik ini tentunya berkenan, tidak ada masalah, itu bisa menghasilkan upah. Tapi jahatnya ini apa enggak dihukum gitu ya. Orang Kristen kan melakukan bagaimanapun kan bisa melakukan sesuatu yang jahat. Nah, apakah jahatnya itu nanti disucikan lewat? Ya, memang kalau kita baca ayat 10 ini saya sedikit mengulang, ini memang diperuntukkan bagi umat Tuhan, bagi umat tebusan. Semua umat tebusan, sebab di sini katakan kita semua ya. Rasul Paulus bilang sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi ini memang sebuah pengadilan yang akan dihadapi oleh setiap orang percaya, anak-anak Tuhan gitu ya. Umat Tuhan, umat tebusan. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Ini bicara tentang upah. Nah, kalau upah tadi yang Pak Tim bisa sampaikan, kalau baik itu upahnya pasti ada upah kebaikan. Tapi kok di situ dikatakan jahat. Nah, kalau jahat apa enggak dihukum gitu ya? Iya, memang ada yang berpendapat, dan ini merupakan satu bagian dari konsep teologis dari sebuah gereja lama ya saudara. Saya bacakan ya. Purgatori adalah konsep teologis yang ditemukan terutama dalam ajaran gereja tertentu, ya tidak saya sebut. Purgatori ini digambarkan sebagai tempat atau kondisi sementara, ya, di mana jiwa-jiwa orang yang telah meninggal, yang sudah mati, disucikan dari dosa-dosa mereka sebelum dapat memasuki sorga. Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa meskipun dosa-dosa seseorang telah diampuni, masih ada akibat atau noda, nah itu tadi yang jahat-jahat tadi ya, dari dosa yang perlu dibersihkan. Kemudian dijelaskan purgatori bukan hukuman kekal seperti neraka, melainkan proses penyucian, pemurnian, yang memastikan bahwa jiwa dalam keadaan murni dan suci sebelum dapat bertemu dengan Tuhan di sorga. Doa, kemudian ibadah dan perbuatan baik
yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Nah, ini kelanjutan. Ya. Ini kelanjutan dari pengertian tersebut. Karena ada purgatori, maka yang masih hidup itu mendoakan orang-orang mati yang sudah mendahului kita, ya. supaya dapat dibantu, dipercepat proses penyucian jiwa-jiwa di purgatori tersebut. Ya. Ya, ini penjelasan tentang apa arti dari purgatori tersebut. Nah, begini Pak Tim, bagaimana sikap kita? Ya, kita sebagai gereja yang Injili, kita percaya sepenuhnya pada apa yang disebut dengan sola scriptura. Ya. Jadi kitab Deuterokanonika yang mungkin lebih bisa mendukung akan teologi tersebut, ya kita tidak pakai. Ya. Ya, jadi karena bagi kita 66 kitab ini cukup. Amin. Cukup, inilah yang dijaga oleh Roh Kudus dan inilah pegangan iman kita. Ya. Jadi dasar iman kita dari 66 kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu ya, 39 dan 27 Perjanjian Baru. Nah, kembali kepada apa yang kemarin saya bahas, yaitu tentang jiwa-jiwa yang nanti akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Pertama, mereka adalah orang yang sudah beroleh kasih karunia. Yeah. Tetapi faktanya, ya ini fakta ya, bahwa orang Kristen pun kadang-kadang juga masih berbuat jahat. Yeah. Nah, kalau ada kejahatan di mata Tuhan, bagaimana konsekuensinya? Apakah purgatori? Jawabnya tidak. Kita punya iman bukan purgatori, bukan api penyucian. Jadi kuasa darah anak domba itu lebih dari cukup untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita dari penghukuman apapun. Tapi pendapat dari teologi purgatori ini, itu memang bukan neraka. Itu hanya proses penyucian supaya jiwa-jiwa dari orang-orang yang sudah beroleh kasih karunia ini nanti dimurnikan. Waduh, kalau gitu apa ya gitu? Itu kan nampaknya seolah-olah kita membayarkan sendiri atau menebus kesalahan kita, seperti itu ya. Mungkin teori ini muncul dari tabur tuai. Oh, tapi menurut kami, menurut iman dari kita yang evangelical, itu tabur tuai itu nanti memang ada kaitannya dengan kerugian yang akan seseorang seharusnya terima di surga nanti, tapi ternyata batal atau hilang. Yeah. Itu digambarkan dalam penjelasan yang kemarin juga saya sudah sampaikan, yaitu tentang material yang terbakar atau tidak terbakar. Ya, tahan api istilah saya ya, material tahan api. Coba kita lihat itu dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Ya, 1 Coba Korintus 3:11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini bicara tentang iman kepada kasih karunia Yesus Kristus. Di sini adalah kasih karunia, ya. Satu-satunya. 12. Ini saya ulang lagi karena ini penting ya, supaya jemaat yang mendengar ini semakin diteguhkan. Kita selamat bukan karena perbuatan kita, usaha kita, atau pekerjaan kita. Amin. Tapi kita selamat karena apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Sudah, itu aja. Jadi bukan perbuatan kita, perbuatan Yesus. Bukan pekerjaan kita, pekerjaan Yesus. Bukan usaha kita, usaha Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus berkata tetelestai, artinya sudah selesai, sudah genap, maka ya sudah. Kita pun diselamatkan ketika kita menerima dan percaya pada apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jangan sekali-kali merasa bahwa aku sudah begini, aku sudah begitu, maka aku pasti selamat. Itu harus kita buang jauh-jauh. Amin. Nah, itu adalah dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, kemudian ayat 12. Ayat 12.
Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ini yang flammable, bisa terbakar. Bisa terbakar. Ya. Ya, di sini Rasul Paulus bicara tentang membangun. Jadi afterwards. Ya. Jadi setelah atau what's next Ya, kemarin what's itu ya. next. Ya. Setelah kita diselamatkan, setelah kita jadi anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu membangun itu tadi. Ya. Ini perbuatan. Ini adalah apa yang kita kerjakan. Ya, kalau di Efesus 2 ayat yang ke-10 itu kan dikatakan pekerjaan baik yang sudah Bapa sediakan. Nah, Ya, itu. betul. Dan Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Ya. Maaf. Ya. Nah, kemudian bahannya itu yang tahan api ada 3 ya, Mas, perak, batu permata. Sedangkan 3 yang Di bawah, berikutnya yaitu kayu, jerami, rumput kering. itu akan hancur, akan hangus dan akan menjadi abu, terbakar habis. Nah, ayat 13 coba. Ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, pekerjaan masing-masing orang yang diuji oleh api. Jadi bukan orangnya. Jadi bukan orangnya dipanggang ya. Kalau api penyucian ini dimaknai dengan itu tadi, Iya. jadi orangnya nanti harus Masuk. disucikan, ya itu bukan yang dimaksud oleh ayat ini. Ayat ini masing-masing pekerjaan. Jadi kita ini seperti membawa inilah buah pekerjaanku Tuhan Yesus. Ini aku sudah melayani Engkau, aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Kemudian kita bawa. Nah, Tuhan menilainya bukan hebatnya di mata manusia, Ya. bukan besar kecilnya di mata dunia, tetapi Tuhan menilai itu emas, perak, atau batu permata, ataukah nanti kita lihat kalau kamu lewat api, ya, karena Tuhan akan menampakkan diri sebagai api, menyatakan diri sebagai api. Kalau lewat pekerjaan itu, kalau dinilai oleh Tuhan, bukan 3 yang pertama, yang Ya, tahan 3 api, yang terakhir. tahan api, pasti akan hangus. Ya. Nah, orang itu dikatakan, ya ini akan mengalami kerugian itu ayat Di 15. 15. Saya bacakan ya. 15. 14 dulu. 14 dulu. 1 Korintus 3, 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ya, tahan uji kita pakai bahasa kita tahan api. Tahan api. Ya, karena Tuhan mengujinya dengan api. Ya. Ia akan mendapat upah. Jadi ini urusannya upah. Upah itu yang dinilai sama Tuhan itu cuma apakah itu emas, apakah itu perak, apakah itu batu permata. Ya. Di luar itu, sehebat apapun di mata manusia, itu akan hangus. Ya. Nah, saya menafsirkan, Pak Tim, yang disebut jahat itu bukan emas, bukan perak. Mulut yang jahat jelas bukan perak. Ya. Kalau perkataan orang benar, perak pilihan. Emas itu karakter Kristus. Kalau orang tidak dengan kasih, melakukannya dengan motivasi yang nggak benar, meskipun hasilnya kelihatannya hebat, tapi motivasinya nggak benar, Tuhan tahu hati. Ya. Nah, itu nanti juga hangus. Itu bukan emas. Hasil pekerjaan di bumi memang kelihatan hebat, tapi itu kan karya Roh Kudus. Ya. Orangnya yang dipakai Tuhan itu akan mengalami ini. 15 ya. 15. Saya baca. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, seperti dari dalam api ini difahami oleh mereka yang pro dengan
teologi api penyucian, orangnya kejut-kejut kebakaran, tapi akhirnya selamat gitu. Kita tidak demikian. Karena apa? Karena darah anak domba, kasih karunia Tuhan itu menyelesaikan semua dosa, pelanggaran dan kesalahan kita. Kalau kita mengaku ya, itu pasti, itu di dalam 1 Yohanes. Coba kita lihat, ini ayat dasar banget ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, ini saya mau bicara, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Segala itu kejahatan apapun juga, dosa apapun juga, itu disucikan oleh kuasa darah anak domba. Nah, kemudian ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, nah ini ada orang-orang yang sombong, ngomong, saya nggak dosa, saya nggak punya dosa, saya nggak ada salah gitu ya. Maka sesungguhnya kita menipu diri kita sendiri. Ini yang ngomong Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu peka sekali terhadap Roh Kudus. Dia tahu bahwa manusia siapapun termasuk Rasul, dia menurut kita. Berarti dia sendiri juga masih melakukan dosa, tapi dia semakin disempurnakan tentunya karena dia seorang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Ya, dia murid Tuhan yang dikasihi ya. Tapi dia berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kebenaran yang dimaksud adalah jujur. Aku ini belum sempurna, aku ini masih ada dosa. Itu ya harusnya. Tapi ayat 9 coba bacakan. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi yang jahat tadi itu sudah dihapus oleh darah. Ya, ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, diulang lagi ya, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Bahaya loh. Jadi kalau ada orang bilang, aku ini benar, aku tidak ada salah, itu membuat Allah menjadi pendusta. Tuhan Yesus kau pendusta. Waduh, ini ngeri ya. Dan firman-Nya tidak ada dalam itu. Jadi sebenarnya orang itu tidak punya firman. Nah, itu berbahaya. Nah, kembali kepada 1 Korintus 3 tadi, ya dikatakan ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji atau tahan api, ia akan mendapat upah. Jadi urusannya upah. Begini, jadi yang diharapkan oleh seorang yang melayani Tuhan, yang apa itu hidup di dunia dalam kasih karunia, sudah diselamatkan, dia bekerja, diharapkannya dia terima upah nanti. Tapi ternyata upahnya nggak ada. Karena apa? Tanpa sadar, bagi Tuhan engkau motivasinya bukan emas, perak, batu permata. Ini motivasi, bukan pekerjaan yang tampaknya. Tuhan bisa pakai keledai kok, Pak. Amin. Jadi keledai pun kalau Tuhan mau pakai bisa. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja. Saja dan apa saja. Apa saja. Tapi ini aturan yang kita harus pahami. Kalau kita sudah terima kasih karunia Tuhan Yesus, apakah kita menjadi grace lover atau grace abuser? Grace abuser itu nggak peduli dengan jahat atau baik. Yang penting aku mencapai apa yang aku cita-citakan. Ini visi dan sebagainya. Dengan menganggap itu visi, maka dia menghalalkan segala cara. Akhirnya di mata Tuhan itu jahat. Jadi ini yang kita harus waspadai. Kan tadi dikatakan baik atau jahat, itu tahta pengadilan Kristus menilai itu. Kalau orangnya hidup dalam tanda kutip jahat tadi, meskipun dia melayani Tuhan, itu nanti hangus loh. Semua yang dia banggakan, dia banggakan dan dipuji-puji sama manusia. Pekerjaannya mungkin kelihatan kasat mata bagus, tapi hangus buat dia. Jadi ini urusannya, sebab gini Pak Tim, kalau kita bisa ada hasil dalam pekerjaan rohani ya, dalam pelayanan, itu tuh bukan kita loh.
Itu Amin. Roh Kudus. Benar. Amin. Itu Roh Kudus. Roh Kudus yang memakai. Karena Tuhan memberi talenta, kemudian kita bergerak sesuai talenta, Roh Kudus bekerja, terjadi. Ya. Apa saja dalam pekerjaan Tuhan yang di bumi ini. Tapi bagi manusia pribadi kita harus berpegang pada ini. Setiap kali kita melayani Tuhan, bekerja, kita ini bertanya, Tuhan, apakah ini emas? Ya. Setiap kali kita berkata-kata, Tuhan, kalau ternyata perkataanku tidak benar, aku bertobat, ampuni. Ya. Kalau perlu kita ngaku. Ya. Kemudian yang ketiga, itu pelayanan di kamar doa. Ya. Apakah Syafaat. aku bersyafaat bagi jiwa-jiwa, bagi jemaat, bersyafaat bagi mereka. Ya, itu ya, batu-batu permata yang bertuliskan nama-nama dari 12 suku itu ya. Ya. Itu pangkat kita juga ditutup bahu ya. Ya. Kadang-kadang orang tanya, pangkatmu apa nih ya? Jadi orang Kristen itu pangkatmu apa? Oh, kalau mau pangkat jadilah mendoa syafaat. Amin. Itu ya di pundak itu tuh dia memikul akan 12 suku ya. 6. Nah, inilah pandangan kita tentang purgatori. Ya. Nah, jadi apakah purgatori itu ada? Menurut iman kita yang sola scriptura tidak ada. Amin. Jadi tegas kita katakan tidak ada, tapi kita ya menghargai kalau mereka punya iman seperti itu ya silakan ya. Jadi masing-masing boleh berbeda. Tapi kita tetap satu kalau mereka tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Dialah firman yang menjadi manusia, jalan satu-satunya kepada Bapa, ya sudah. Ya. Itu kita tetap satu iman gitu ya. Tritunggal tetap dipercaya, Bapa, Putra, Roh Kudus, kita satu iman. Tapi tentang perbedaan, apakah ada purgatori atau tidak, ya sudah, itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang memecah belah. Ya. Karena ini tafsirannya memang beda-beda. Kalau kita kan menafsirkan, jika pekerjaannya terbakar, yang dibakar apanya? Pekerjaannya. Lah tapi kok seperti dari dalam api? Iya, pekerjaannya habis karena lewat. Dia sendiri sudah disalut oleh darah Yesus. Dia lewat, dia tidak akan menderita. Itu pandangan kita sebagai orang Injili, evangelical, seperti itu, Pak Tim. Ya. Kalau saya garis bawahi tadi bahwa ternyata perbuatan baik dan jahat itu terkait dengan grace lover atau grace abuser. Ya. Nah, dikatakan di sini menderita kerugian, berarti menderita kalau menjadi seorang grace abuser atau penyalahguna kasih karunia itu memang ada penderitaan ya, seperti itu ya Pak. Jadi dia sudah diselamatkan, tapi dia tidak peduli baik atau jahat. Ya. Dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. keinginan, Iya. mencapai tujuannya. Nah, ini yang kita harus waspadai dalam menjalani hidup. Yeah. Karena ukuran Tuhan sama ukuran manusia itu beda sama sekali. Ya, ini saya tambahkan sedikit Pak Tim, ada ayat yang bagus. Ini ya mirip-mirip seperti itu ya, bahwa Allah kita itu adalah api yang menghanguskan. Itu memang benar. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu harus kokoh, kuat. Kingdom of God, kingdom that cannot be shaken gitu ya, yang tidak bisa digoyang. Itu apa? Iman kepada Yesus Kristus, Sang Kasih Karunia. Iman kepada penebusan. Itu harus kuat ya. Itu karena kita sudah menerima itu. Lanjutannya, marilah kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan aku, Engkau sudah berkorban bagi aku. Tentunya dengan sikap yang berikutnya dikatakan, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dalam bahasa Inggris, tremble in awe. Jadi dalam hormat, kekaguman dan tremble, gemetar. Kenapa gemetar? 29. Ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Memang benar.
Tapi yang dihanguskan apa? Pekerjaan. Pekerjaan. Jadi sia-sia. Ya. Wah, orang hebat di bumi dieluk-elukan. Kalau inilah hamba Tuhan yang besar. Oh, apa ada ya hamba kok besar? Mungkin ada. Nggak ada. Besar badannya. Seperti Pak Tim gitu ya. Waduh, ini kurang diet ini ya. Badannya gede gitu. Hamba Tuhan yang besar apanya? Besar Pelayanannya. Kita akui, kita suka, harus bersuka cita. Yeah. Sebab iri hati juga kejahatan. Betul. Jadi kita tidak boleh iri hati terhadap orang yang dipakai Tuhan, tapi kita waspadai. Kalau kita dipakai Tuhan, kalau seseorang dipakai Tuhan, ayo masing-masing menjaga benar-benar dengan takut dan gemetar, Yeah. supaya jangan sampai nanti kita selesai dengan semua yang hebat di mata manusia, sampai di hadapan Tuhan, Tuhan ini karyaku, Tuhan berkata, aku uji, lewat, hangus, habis. Menderita kerugian. Kerugian. Ya. Jadi itulah hidup Kristen. Jadi orang Kristen ini sudah diselamatkan, tetapi ada pekerjaan baik yang harus kita selesaikan. Amin. Saya akhiri Pak Tim dengan satu ilustrasi yang seringkali muncul dalam pikiran saya. Dan ini menjadi pegangan saya. Masing-masing kita ini seperti sepotong jigsaw puzzle. Tahu ya jigsaw puzzle itu ya. Yang harus menempati tempat yang tepat, menutup lubang dari gambaran rencana Tuhan yang luas. Tuhan itu punya rencana yang hebat, yang itu rencana Dia. Kita hidup di zaman di mana kita punya punya jangka waktu hidup, katakan 70 tahun, 80 tahun, kita punya waktu. Ya. Nah, waktu itu harus kita doakan dan kita minta bimbingan Roh Kudus, kita minta tuntunan firman, terang bagi kaki dan terang pelita bagi kaki, terang bagi jalan, supaya apa? Supaya kita boleh pas menempati posisi kita. Tidak usah pengen jadi seperti orang lain. Ya. Tuhan akan menempatkan kita. Kalau kita pas, berkenan, membuat Dia tersenyum, itu cukup bagi kita. Ya. Terima kasih Pak Theophilus untuk hari ini. Ya. Kiranya ini bisa jadi berkat, peneguhan, dan tidak lagi bingung mengenai penafsiran dari ayat-ayat kitab suci. Ini judulnya apa nih Pak Tim? Ya, ini nanti kita pikirkan. Purgatori. Oke. Ada atau tidak di Ya, dalam iman Kristen. Kristen. Ya, Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Shalom.